Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep sayur asem ala resto yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya, satu paket sayur asem dari pasar seperti ini. Kita unboxing dulu ya. Nanti ada bagian yang tidak kita pakai dan ada beberapa bagian juga yang wajib dipakai. Nah, untuk paket sayur asem seperti ini kita akan eksekusi satu persatu. Pertama-tama di sini aku ambil kacang panjangnya. Untuk kacang panjangnya ada 5 buah. Kemudian kita potong panjang-panjang seperti ini. Nah, dipotong-potong panjang seperti ini ya teman-teman. Untuk kacang panjangnya ini wajib banget ada kalau di ala-ala resto. Setelah dipotong-potong seperti ini, kita sisihkan ke dalam wadah, kemudian dicuci sampai bersih. Nah, ini dia ya yang sudah dicuci bersih. Kita sisihkan ke dalam wadah. Kemudian lanjut aku siapkan ada jagung. Untuk jagungnya ini disediakan ada setengah buah. Kita potong-potong menjadi 4 bagian. Nah, ini kita potong-potong semua ya, seperti ini. Kemudian kita sisihkan ke dalam wadah untuk jagungnya. Setelah itu lanjut, di sini ada labu siam, ada setengah buah ya. Untuk labu siamnya, bagian bekas potongannya kita buang dulu. Dan kita belah menjadi 3 bagian dan menjadi 6 bagian seperti ini. Setelah itu dikupas kulitnya. Jadi untuk kita bikin sayur asem ala resto, ini wajib banget ya pakai labu siam dan dikupas untuk kulitnya. Setelah dikupas semua untuk kulitnya seperti ini, bagian tengahnya dibuang juga dan kita ambil bagian dagingnya saja ya, daging labu siamnya maksudnya. Kemudian dipotong-potong, diperkecil seperti ini. Opsional kalau kalian mau potongannya agak lebih tebal juga boleh. Di sini aku potongannya agak kecil ya, supaya hasilnya lebih ramai. Nah, ini aku sisihkan, gabungkan dengan potongan jagung. Kemudian lanjut di sini ada buah melinjo. Untuk buah melinjonya ini kita ambil dulu yang bagusnya saja, jadi tidak semua kita pakai ya, disortir. Dan ini aku dapatnya sebanyak 20 buah melinjo. Nah, segini sudah cukup, kita sisihkan. Kemudian daun melinjonya juga sama, kita sortir dan ambil bagian lembutnya saja atau bagian pucuknya saja ya daunnya. Daun melinjonya sebanyak 20 lembar. Ini aku siapkan ya. Kemudian lanjut. Untuk bagian terong dan asam jawanya ini kita tidak pakai ya. Nanti asam jawa mudanya aku pakai sebagian saja atau aku pakai 1 buah nanti. Nah, ini semua sudah aku cuci bersih untuk semua bahan perlengkapan sayur asemnya. Dan tentunya siapkan kacang tanah mentah 30 gram ya, seperti ini atau secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, semua bahan-bahan ini akan kita sisihkan dulu. Lanjut di sini aku siapkan ada lengkuas sebanyak 2 ruas jari. Untuk lengkuas ini aku kupas dulu ya bagian kulitnya, karena bagian kulit seperti ini takutnya ada rasa pahitnya. Setelah dikupas, kita geprek menggunakan ulekan seperti ini. Jadi digeprek ya lengkuasnya. Kita sisihkan ke dalam wadah dan siapkan daun salam sebanyak 4 lembar. Nah, ini dia teman-teman bumbu aromatiknya ya, daun salam 4 lembar dan lengkuas 2 ruas jari yang sudah digeprek. Kemudian lanjut siapkan asam jawa matang. Di sini aku siapkan sekitar 15 biji. Nanti sayur asamnya ini aku larutkan menggunakan air panas ya. Nah, kita tuangkan air panas sebanyak 50 ml dan larutkan menggunakan sendok seperti ini, ditekan-tekan. Kita sisihkan. Kemudian lanjut siapkan bawang merah sebanyak 2 buah. Ini aku menggunakan bumbunya bawang merah ya teman-teman, untuk kita bikin sayur asem ala restonya. Nah, untuk bawang merahnya di sini aku kupas dulu ya. Nah, ini dia ya, kita siapkan bawang merahnya. Kemudian siapkan cabai merah keriting. Ini masih ada tangkainya, aku buang dulu. Kemudian ini setelah dicuci ya, dicuci sampai bersih teman-teman. Ada bawang merah 2 buah, cabai merah 10 buah. Ini kita siapkan ya. Pertama-tama bawang merahnya ini aku belah menjadi 2 bagian dulu. Kemudian untuk cabai merah keritingnya dipotong-potong, diperkecil seperti ini supaya mempermudah dihaluskan dalam blender ya. Setelah itu siapkan gula merah 1 keping seperti ini teman-teman. Nah, gula merahnya agak banyak memang kita pakai ya untuk kita bikin sayur asem ala restonya. Kemudian ini dia semua bumbu-bumbunya yang harus dihaluskan. Siapkan blender dan masukkan bawang merahnya, masukkan cabai merah keritingnya, dan masukkan gula merahnya. Setelah itu tambahkan terasi udang. Ini aku pakai setengahnya saja ya karena lebar.
Jadi aku pakai sekitar 1 sendok teh untuk terasi udangnya. Ini kita masukkan dalam keadaan mentah. Tambahkan air 50 ml dan blender sampai benar-benar halus. Halusnya seperti ini teman-teman teksturnya ya. Kemudian lanjut siapkan panci untuk memasak. Masukkan lengkuas, daun salam, larutan asam jawa, masukkan semua. Kemudian masukkan bumbu halus yang di blender tadi. Tambahkan air 900 ml teman-teman. Nah, ini aku menambahkan yang kedua kali untuk mencapai 900 ml. Kemudian panaskan di atas api kompor sampai mendidih seperti ini. Setelah mendidih, kita masak dan membutuhkan waktu selama 3 menit ya teman-teman setelah mendidih seperti ini. Dan hitung waktunya sampai 3 menit. Setelah 3 menit nanti aku matikan api kompornya. Nah, segini sudah cukup. Ini sudah 3 menit aku matikan api kompornya. Kita angkat dan pindahkan ke panci yang baru dan disaring ya seperti ini. Jadi kita ambil airnya saja, termasuk bumbu aromatiknya kita saring dan kita buang. Panaskan di atas api kompor, nyalakan api kompornya dan kita masak kembali. Tambahkan penyedapnya. Tambahkan garam sebanyak 2 sendok teh. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh. Dan yang paling penting di sini aku pakai bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok teh. Tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok teh. Dan diaduk sampai merata. Setelah diaduk merata, kita masukkan kacang tanah mentahnya. Ini kita masukkan ya. Kemudian jagungnya, potongan labu siam, dan buah melinjonya. Dan masukkan kacang panjangnya. Setelah bahan-bahannya masuk, saatnya kita masak selama 15 menit menggunakan api kecil teman-teman. Aku sisihkan dulu ya. Kita siapkan di sini ada asam jawa muda 3 biji, kita ambil untuk sebagai tambahan untuk rasa asamnya. Nah, di sini perpaduan adanya asam jawa matang dan asam jawa muda seperti ini teman-teman. Dan jangan khawatir, ini asamnya pas dan tidak over ya. Tentunya kalian juga bisa tes rasa terlebih dahulu juga dan tetap dicek rasa. Dan ini tinggal diaduk-aduk aja, sebentar lagi mau matang dan aku masukkan daun melinjonya di saat akhir. Setelah daun melinjonya masuk, ini kita butuhkan dimasak lagi sampai 3 menit teman-teman untuk mematangkan daun melinjonya. Diaduk-aduk terus dan ini aromanya sudah wangi banget, aroma sayur asem. Nah, segini sudah cukup, aku matikan api kompornya dan kita tuangkan ke dalam mangkuk untuk disajikan. Ini dia sayur asem ala resto yang sudah siap untuk dinikmatin dan disajikan. Wow, ini enak banget teman-teman. Sayur asemnya itu ada rasa gurihnya, rasa asem segernya, manis dan ada rasa pedas sedikit ya. Jadi ini perpaduan dengan rasa yang pekat dan rasa yang tajam. Saya yakin dan dijamin kalian pasti suka untuk sayur asem ala resto dengan resep seperti ini. Dan kalian bisa cobain resepnya dari step by step, dari awal sampai akhir. Ini rasanya mantep banget, cocok banget ya untuk menu hidangan keluarga, masakan berkuah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep sayur asam ala resto, bumbu kacang yang benar-benar rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan paketan sayur asam dalam 1 bungkus kemasan seperti ini yang sudah diracik oleh abang-abang tukang sayur. Nah, ini aku buka unboxing terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk kita bikin sayur asam ala resto, bumbu kacang yang nanti rasanya benar-benar dijamin bikin kalap makan, rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, untuk daun melinjonya, ini pertama-tama aku mau ambil daun melinjonya bagian muda ya teman-teman, atau bagian pucuknya saja. Ambil secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, segini sudah cukup ya. Kemudian cuci bersih daun melinjonya untuk kita siapkan. Dan lanjut, di sini aku mau siapkan ada buah melinjonya. Aku pakai sekitar 26 buah ya, atau pakai secukupnya. Nah, segini sudah cukup ya, 26 buah melinjo. Kemudian jangan lupa dicuci bersih dan kita sisihkan, gabungkan dengan daun melinjo. Kemudian siapkan labu siam, ini setengah buah atau secukupnya, kalian sesuai selera ya. Nah, dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dikupas kulitnya. Ini aku kupas ya teman-teman kulitnya supaya kita ambil bagian dalamnya saja. Dan supaya rasanya juga tidak pahit ya kalau dikupas dengan kulitnya seperti ini. Nah, untuk labu siamnya setelah dikupas, bagian tengahnya yang bagian putih ini kita potong-potong. Setelah itu
kita potong-potong diperkecil seperti ini. Sesuai selera ya, kalau kalian mau potongannya agak tebal atau besar juga boleh. Di sini aku potongannya standar seperti ini untuk potongan labu siamnya. Nah, segini sudah cukup, potongannya sudah dipotong semua. Kemudian jangan lupa dicuci bersih, gabungkan dengan wadah lainnya. Kemudian siapkan kacang panjang 3 buah. Nah, untuk kacang panjangnya dipotong-potong agak panjang ya teman-teman, seperti ini. Potongannya opsional kalau kalian mau lebih panjang lagi atau agak pendek juga boleh. Nah, setelah dipotong-potong jangan lupa dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita gabungkan dengan sayuran lainnya. Kemudian lanjut ya. Di sini aku mau siapkan untuk adanya terong 3 ruas jari atau secukupnya yang disiapkan oleh abang-abang. Untuk kulitnya ini aku iris-iris dan buang ya. Jadi aku pakai dalam terongnya saja seperti ini. Nah, untuk daging terongnya dipotong-potong sesuai selera. Di sini aku potongannya panjang-panjang seperti ini. Kemudian ada jagung 1 potongan. Nah, karena aku kebagian 1 potongan ya, untuk jagungnya aku belah menjadi 2 bagian seperti ini. Kita gabungkan dengan terong dan jangan lupa dicuci bersih. Gabungkan dengan sayuran lainnya. Nah, ini dia teman-teman, sayurannya banyak ya. Dan siapkan lengkuas 2 ruas jari. Ini lengkuasnya sebelum kita eksekusi. Bagian kulitnya wajib banget dikupas ya. Nah, dibersihkan dulu, dikupas semua seperti ini. Kemudian jangan lupa juga dicuci bersih. Dan ada asam jawa 6 biji atau sebanyak 2 buah seperti ini ya. Setelah dicuci bersih, untuk lengkuasnya aku geprek-geprek menggunakan ulekan seperti ini, supaya aromanya lebih wangi dan lebih sedap. Kemudian untuk asam jawa mudanya juga digeprek. Kalau kalian tidak suka asamnya terlalu pekat, kalian pakai 1 buah saja ya teman-teman. Nah, di sini aku sisihkan dulu untuk lengkuas dan asam jawanya. Kemudian siapkan daun salam 3 lembar yang sudah dicuci bersih. Kemudian siapkan asam jawa matang 15 biji ke dalam mangkuk, rendam dengan air panas. Setelah itu dilarutkan ya, ditekan-tekan menggunakan sendok seperti ini. Nah, ini menggunakan asam jawa yang segar ya, bukan stok lama. Kemudian gula merah 1 keping. Ini aku pakai gula merah yang warnanya seperti ini, yang tidak terlalu pekat ya warnanya teman-teman. Kalau gula merah seperti ini paling enak ketimbang yang koin. Nah, aku siapkan ada cabai merah keriting sebanyak 5 buah yang sudah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong diperkecil seperti ini. Kemudian untuk bawang merahnya aku siapkan sebanyak 15 buah. Ini bawang merahnya kecil-kecil ya. Kemudian aku siapkan ada kacang tanah, aku bagi menjadi 2 bagian, 30 gram kacang tanah dan 1 lagi 30 gram kacang tanah. Satunya akan aku haluskan bersamaan dengan bawang merah dan satunya tetap bulat seperti ini ya. Kemudian ini dia teman-teman penampakannya untuk bahan-bahan lainnya untuk sayur asamnya. Untuk bawang merah dan kacang tanah 30 gram ini aku haluskan menggunakan blender. Masukkan bawang merah dan kacang tanahnya. Kemudian haluskan ya sampai benar-benar halus, teksturnya seperti ini. Kemudian sisihkan ke dalam mangkuk. Ini untuk bumbu kacangnya. Nah, kita siapkan ya. Kemudian lanjut dengan blender yang sama tadi, kita masukkan cabai merah keriting, kemudian tambahkan air secukupnya. Setelah itu dihaluskan di blender sampai benar-benar halus seperti ini. Nah, segini sudah cukup ya. Nah, ini dia teman-teman, bahan-bahan dan kondimen-kondimen lainnya sudah kita siapkan. Saatnya kita memasak. Masukkan lengkuas, asam jawa muda dan daun salam, gula merah dan asam jawa matang, bumbu halus yang di blender, tambahkan air 1 liter ke dalam panci. Kemudian nyalakan api kompornya, kita panaskan sampai benar-benar mendidih. Nah, kita tunggu sampai mendidih ya. Setelah mendidih seperti ini, kita hitung waktu selama 5 menit dengan diaduk-aduk seperti ini. Kemudian sesekali kita diamkan seperti ini ya, untuk proses mematangkan bumbu aromatik dan bumbu lainnya, untuk menyatukan asam jawa dan gula merahnya dan bumbu lainnya ya. Jadi seperti ini untuk proses mematangkan bumbu asam atau sayur asam ala resto. Setelah itu angkat dan disaring, pindahkan ke panci yang baru seperti ini. Jadi kita ambil airnya saja teman-teman. Semua bumbu yang tersaring seperti ini kita buang dan kita pakai airnya saja. Kita panaskan, kemudian masukkan bumbu kacangnya. Setelah itu diaduk-aduk sampai merata. Kita masak ya sampai mendidih. Setelah itu tambahkan air lagi 300 ml. Jadi total air 1,3 liter ya. Kemudian masukkan kacang tanah bulat, kacang tanah mentah ya, masuk. Kemudian masukkan buah melinjonya.
Masukkan potongan jagung, kemudian aduk-aduk sampai merata. Kita masak ya terlebih dahulu yang bagian kerasnya seperti ini. Masak sekitar 5 menit. Kemudian masukkan terasi udang 1 sendok teh, garam 2 sendok teh. Kemudian kaldu jamur sebanyak 2 sendok teh. Masukkan gula pasir 4 sendok teh, atau sebanyak 2 sendok makan ya. Nah segitu teman-teman untuk menambahkan penyedapnya, tinggal diaduk-aduk sampai merata. Setelah ini aku mau masukkan bahan-bahan lainnya, tapi jangan lupa dites rasa terlebih dahulu. Ini rasanya sudah pas banget, asamnya sudah pekat dan terasa. Masukkan potongan labu siamnya, potongan kacang panjang, kemudian potongan terongnya dan daun melinjonya. Kemudian diaduk-aduk ya sampai merata, dan kita matangkan bahan yang baru dimasukkan ini. Untuk mematangkannya, kita masak sampai mendidih lagi seperti ini. Kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya. Setelah 10 menit, kita angkat dan masakan sudah matang. Diaduk-aduk terus ya, seperti ini supaya airnya tidak meluap. Nah, segini sudah cukup teman-teman. Sayur asamnya sudah matang, kemudian saatnya kita sajikan ke dalam mangkuk. Ini dia, sayur asam ala resto bumbu kacang siap disajikan. Wow, ini teman-teman rasanya enak banget. Untuk varian sayur asam ala resto itu banyak ya teman-teman. Salah satunya ini menggunakan bumbu kacang yang punya rasa yang benar-benar enak banget pokoknya. Ini dijamin bikin kalap makan apalagi digadoin ya. Nah teman-teman, sayur asam ala resto bumbu kacang seperti ini. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.